Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Dan kami telah mencegahnya karena ia bukan penganut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ternyata pada zaman itu mereka juga ada pertengkaran tentang siapa yang paling hebat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita juga mempertengkarkan siapa yang paling hebat di antara kita. Siapa yang paling kaya di antara kita? Siapa yang paling pintar di antara kita? Kita sibuk mempertengkarkan. Tapi justru pada hari ini, Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah para muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku." Tuhan mengajak Anda dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati sebagai seorang anak. Pribadi-pribadi yang menyerahkan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak penting siapa yang paling hebat, tapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang selalu bersandar pada kuat kuasa Tuhan, bukan pada kuat kuasa kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Tuhan mengajak Anda dan saya untuk tidak menilai kelemahan orang lain, tapi membiarkan semua orang lain bertumbuh ketika orang berbuat baik. Bapak, Ibu, jangan pernah mencegah orang lain. Jangan pernah cemburu dengan perbuatan baik orang lain. Tetapi kita membiarkan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi siapapun juga. Sungguh luar biasa. Tuhan mengajak Anda dan saya untuk menghargai orang lain, supaya orang lain juga menghargai hidup kita. Dan dalam bacaan pertama, kalau Bapak Ibu baca pada bacaan pertama pada hari ini, kisah tentang Ayub. Semua harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi keluar dari mulut Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk tidak terikat pada apapun. Kita diajak untuk melepaskan keterikatan-keterikatan itu. Karena apapun yang Anda dan saya miliki adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Maka tadi kita belajar dari sikap Ayub. Tuhan memberi. Kalau Tuhan mengambil, itu haknya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Maka mari, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita mempersembahkan seluruh hidup kita, segala kemampuan kita, segala kelemahan yang kita miliki. Dan kita percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Sungguh luar biasa Bapak Ibu.
Yang pertama, kita belajar dari sikap kerendahan hati seorang anak. Supaya kita tidak mempertengkarkan siapa yang paling hebat, tapi punya hati yang rendah hati untuk bisa menghargai orang lain. Punya hati yang bisa pasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan dalam bacaan pertama tadi, kita punya sikap seperti Ayub, yang dalam keadaan situasi yang saking buruknya pun, dia tetap menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Karena dia percaya, rencana Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah tidak baik. Tuhan pasti memperhitungkan segala kesabaran Ayub. Dan puji Tuhan, Ayub sabar dan Ayub menerima kebahagiaan itu sendiri. Maka mari Bapak Ibu, kita persembahkan hidup kita seperti Ayub dan anak kecil dalam bacaan Injil hari ini. Dan biarkanlah berkat-berkat dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Jangan terikat pada apapun. Entah itu harta kekayaan, entah itu pendidikan, entah itu apapun. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang tidak terikat pada apapun. Ajarilah kami untuk terus menjadi berkat bagi semua orang, dan tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.